Halo teman-teman, di video kali ini saya akan kasih tahu cara mengatasi GPU 100% pada PC dan laptop. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita mulai. Nah, jadi di sini saya akan membagi menjadi dua ya. Yang pertama dalam kategori selain gaming dan yang kedua dalam kategori gaming ya. Nah, jadi saya akan memulai dengan kategori yang pertama yaitu selain gaming. Ya, teman-teman pastinya tahu ya selain gaming itu kegiatan seperti apa, yaitu mengerjakan tugas ya, PR atau kerja kantor, kemudian ngedit foto atau ngedit video dan masih banyak lagi. Justru kalau misalkan PC atau laptop merasa berat ya ketika ingin membuka ini itu atau mengotak-atik ini itu biasanya teman-teman coba cek di Task Manager, dan kalau misalkan GPU-nya 100% itu pasti ada yang tidak beres ya. Jadi silakan teman-teman sekarang coba buka Task Manager-nya ya, klik kanan Task Manager. Lalu teman-teman silakan klik di kolom GPU-nya ya. Nah, di sini seperti teman-teman lihat ya bahwa GPU saya memang hampir mentok 100% itu gara-gara wallpaper engine ya. Ya ini wajar lah ya karena wallpaper saya ini live ya, atau istilahnya gerak ya, bukan benar-benar nge-freeze ya. Jadi ini benar-benar live ya wallpapernya, jadi membutuhkan daya GPU atau resource GPU. Nah, misalkan teman-teman kalau sudah lihat ya kok ada aplikasi atau program atau software yang teman-teman tidak tahu ya tapi membutuhkan daya GPU yang banyak, maka teman-teman bisa tutup aplikasi tersebut dengan cara klik kanan End Text, atau bisa diklik aplikasinya kemudian klik End Text di bawah ini ya, gitu. Nah, jadi jika sudah selesai, teman-teman sudah tahu aplikasi atau software apa ya yang membutuhkan GPU banyak ya, itu bisa di close ya untuk Task Manager-nya. Lalu lanjut di keyboard teman-teman pencet Windows plus R secara bersamaan, kemudian ketik service.msc ya. Jika sudah oke. Nah, jika sudah kebuka, teman-teman bisa cari sysmain atau superfetch ya. Nah, ini ya sysmain. Kalau di teman-teman bukan sysmain berarti namanya superfetch ya. Jika sudah, klik kanan properties, kemudian pilih saja disable, kemudian kalau statusnya running bisa di stop, kemudian apply, lalu oke. Lalu lanjut teman-teman cari Windows Search ya, Windows Search. Nah, ini ya, jika sudah ketemu klik kanan properties, kemudian pilih disable. Seperti biasa kalau statusnya running bisa stop ya. Jika sudah, klik apply, lalu oke. Lalu bisa di close. Lalu lanjut teman-teman klik start menu, kemudian pergi ke settings, kemudian pergi ke sistem, kemudian notification and actions. Nah, di bagian notifications ini teman-teman silakan matikan atau nyalain ya sesuai dengan kebutuhan masing-masing, karena mungkin ada sebagian teman-teman yang ingin dinyalain atau bahkan juga dimatikan ya. Kalau menurut saya itu mending dinyalakan saja, tapi untuk semua kotak yang ada di notifications itu dihilangin. Kemudian teman-teman pilih aplikasi yang mau notifikasinya dinyalain. Kalau saya Snip and Sketch dan VPN ya, dan selebihnya saya matiin. Jadi ini tergantung teman-teman ya. Nah, jika sudah dipilih mau dinyalain atau dimatiin ya notificationsnya, bisa kembali ke home, lalu ke personalization, kemudian pilih colors. Nah, kemudian di efek transparan atau transparency effects itu teman-teman matikan, karena jika tidak, kita itu tidak tahu ya bahwa efek transparan ini membutuhkan resource GPU juga ya. Dan kalau kita pantau di Task Manager itu sebenarnya nggak kelihatan ya, karena efek transparan itu masuk ke service atau sebuah program kecil milik Windows ya. Jadi jika kita pantau itu memang nggak kelihatan, tapi GPU atau persentase GPU-nya memang naik dikit. Nah, itu biasanya gara-gara efek transparannya ya. Mending saya dimatiin saja ya.
Nah, jika sudah dimatikan efek transparannya, bisa kembali ke home, lalu lanjut ke apps. Nah, di apps ini teman-teman silakan hapus aplikasi, software atau program yang menurut teman-teman tidak penting atau tidak dipakai ya, atau sudah tidak dipakai lagi. Nah, itu ya, coba teman-teman cari aplikasi yang sudah tidak dipakai lagi selama beberapa minggu, atau menurut teman-teman tidak berguna juga dihapus ya, karena kalau tidak kemungkinan ya aplikasi tersebut bakal jalan di background ya, atau di latar belakang, terus memakai atau memakan CPU teman-teman. Nah, itu kan juga teman-teman nggak mau ya kan. Kemudian kalau PC-nya nyala atau istilahnya booting, aplikasi tersebut langsung kebuka ya kan. Nah, itu kan juga bahaya banget ya. Nah, jadi teman-teman silahkan cari ya. Seperti contoh, saya akan menghapus aplikasi ini, tinggal diklik uninstall saja, uninstall ya. Nah, jika sudah selesai, teman-teman bisa kembali lagi ke home, lalu lanjut ke privacy. Di privacy ini teman-teman cari background apps. Nah, saran saya ini background apps mending dimatiin aja deh, karena kalau dinyalain ya semua aplikasi yang ada di bawah ini akan nyala semua. Dan ketika nyala semua itu semua aplikasi ya satu persatu itu akan memakan resource ya, entah dari GPU-nya, disk, memori, CPU, atau bahkan empat-empatnya ya. Jadi saran saya dimatiin aja. Kalau misalkan teman-teman nggak mau dimatiin ya, nyala kayak gini bisa dimatiin manual ya, atau istilahnya dipilih lah ya. Tapi kalau saran saya mending dimatiin aja ya. Oke. Nah, jika sudah selesai bisa di close saja untuk settingsnya. Lalu lanjut di keyboard teman-teman pencet Windows plus R secara bersamaan. Nanti akan kebuka run. Kemudian teman-teman ketik msconfig ya. Jika sudah oke. Nah, lalu di msconfig ini teman-teman pergi ke service ya. Nah, di service ini teman-teman centang hide all Microsoft service, lalu teman-teman silahkan pilih service yang tidak teman-teman sukai ya, atau istilahnya tidak berguna ya. Silahkan dipilih aja. Kalau saya akan matikan ini aja. Nah, jika sudah dimatiin ya, dipilih kemudian dimatiin, bisa diklik apply, lalu oke. Lalu bisa pilih exit without restart ya, jika ada jendela muncul ya, pilih exit without restart ya. Nah, jadi itu tentang cara mengatasi GPU 100% pada PC dan laptop, tapi dalam kategori selain gaming. Nah, bagaimana kalau kategori gaming? Well, kalau gaming atau istilahnya bermain game itu wajar ya GPU 100% ya, karena kalau kita buka game itu memang GPU 100%. Kalau GPU-nya nggak 100% tapi CPU-nya 100%, berarti ada masalah di situ ya. Biasanya hasilnya itu ya, kalau CPU-nya 100% dan GPU-nya 0, itu biasanya yang pertama gamenya patah-patah, kedua frame rate-nya drop ya, frame rate-nya drop dan patah-patah. Kalau GPU-nya 100% dan CPU-nya di bawahnya itu biasanya bagus ya, tidak patah-patah. Tapi kalau kebalikannya malah kayak nggak enak lah kalau ingin bermain ya. Jadi saya akan usahakan untuk membuat videonya ya tentang cara mengatasi CPU 100% dan di GPU 0% ketika sedang bermain game. Nah, mungkin segitu dulu untuk video tentang GPU 100% nya ya. Bagi teman-teman ada yang masalah ya mengenai CPU 100%, memori 100%, atau bahkan disknya 100%, tiga-tiganya itu cara mengatasinya ya, saya sudah buatkan videonya, linknya ada di deskripsi ya. Nanti teman-teman tinggal klik aja, nanti teman-teman nonton dan ikuti langkah-langkahnya ya. Oke, jadi video tentang cara mengatasi GPU 100% pada PC dan laptop sampai di sini dulu. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman. Jika bermanfaat, jangan lupa subscribe, like, dan share video ini. Terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah subscribe, like, dan share video ini ya. Oke, videonya sampai di sini dulu. Ditunggu next videonya ya. Dadah.